Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Iya, dalam video kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan pecahan ya. Tetap bersama dengan Ibu Susan. Iya. Yang akan kita pelajari pada video kali ini yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kemudian perkalian bilangan pecahan, pembagian bilangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan desimal, dan yang terakhir adalah perkalian dan pembagian bilangan pecahan desimal. Oke, yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Pada slide terlihat ada bilangan pecahan A per B dan C per D. Nah, apabila ada pecahan A per B ditambah C per D, maka yang harus kalian lakukan adalah menyamakan penyebutnya, yaitu dengan cara B dikali D dan D juga dikali B. Untuk pecahan yang pertama, penyebutnya B dikali D. Nah, maka pembilangnya juga dikali D. Lalu untuk pecahan yang kedua, D dikali B. Pembilangnya juga dikali B. Nah, lalu kita peroleh A dikali D sama dengan AD, C dikali B sama dengan BC. Kemudian untuk penyebutnya B dikali D dan D dikali B hasilnya BD. Ini sesuai dengan sifat komutatif perkalian. Lalu untuk pengurangan pecahan juga sama. Tapi yang harus kalian ingat, ini tanda pengurangannya ini ya. Nah, maka ini yang dikurangkan adalah pembilangnya. Ini tandanya dikurang. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Ya, contoh soal ini dapat kalian lihat di buku kalian pada halaman 55 sampai halaman 57. Untuk penjumlahan bilangan pecahan. Di sini ada pecahan 2 per 5, kemudian ditambah 1 per 2. Ya, caranya 5 kita kalikan dengan 2. Kemudian pembilangnya 2 juga kita kalikan dengan 2. Lalu ini 2 dikalikan 5, pembilangnya 1 juga dikalikan 5. Maka diperoleh 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya 4 tambah 5 per 10. Hasilnya 9 per 10. Lalu coba kalian lihat di halaman 57. Nah, di situ ada soal pengurangan ya. Misalnya di sini nih 1 per 2 dikurang 2 per 5 ya. Lalu yang harus kalian lakukan adalah 2 dikali 5, pembilangnya juga dikali 5. Kemudian penyebutnya 5 dikali 2, 2 juga dikali 2. Maka diperoleh hasilnya 5 per 10 dikurang 4 per 10. Sehingga 5 dikurang 4 per 10 sama dengan 1 per 10. Gampang ya? Nah, sekarang bagaimana kalau ada soal dalam bentuk pecahan campuran? Nah, untuk pecahan campuran di sini misalnya Ibu kasih bilangan seperti ini. Ada soal 4, 2 per 3 dikurang 2, 1 per 5.
Nah, pecahan campuran ini yang pertama kalian lakukan adalah mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa, seperti yang pernah kalian pelajari waktu SD. Jadi 4, ini dikalikan yang bawah atau dikalikan penyebutnya, dikalikan 3, kemudian ditambah 2. Masih ingat kan? Jadi 4 kali 3 tambah 2, 4 kali 3 12, ditambah 2, 14. Penyebutnya tetap 3. Lalu pecahan selanjutnya sama, kita lakukan cara yang sama, 2 kali 5 tambah 1. 11 per 3. Oh maaf, 11 per 5 ya penyebutnya ya. Kita hapus dulu. Nah, kalau sudah diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, lalu kita samakan penyebutnya. Nah, 3 dikalikan 5, kemudian 5-nya dikalikan 3. Seperti cara nomor 1 dan nomor 2 tadi ya. Jadi, untuk pecahan pertama, 14-nya kita kalikan 5, 11-nya kita kalikan 3. Lalu diperoleh 14 kali 5 sama dengan 70 per 3 kali 5, 15. Dikurang 11 kali 3, 33 per 15. Jadi, boleh ditulis 70 dikurang 33 per 15. Hasilnya 37 per 15. Oke. Silakan di screenshot, kemudian nanti kalian tetap mencatat di buku catatan ya. Sekarang kita lanjut ke perkalian bilangan pecahan. Ya, di dalam perkalian bilangan pecahan, ketentuan yang harus kalian ketahui yaitu apabila ada pecahan A per B, seperti tampak pada slide video ya, A per B dikali C per D. Nah, caranya tinggal dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Ini sangat mudah sekali ya. Kemudian, untuk contoh soal, kalian dapat lihat di halaman 67. Nah, pada halaman 67, di situ ada bilangan 1 per 2 ya. 1 per 2 dikali 4 per 5. Begitu ya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah langsung saja mengalihkan pembilang dengan pembilang per penyebut dengan penyebut. Maka diperoleh 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 5 sama dengan 10. Mudah bukan? Kemudian kita tinggal menyederhanakan pecahan berikut. Sama-sama kita bagi 2. 4 dibagi 2 dapatnya 2, 10 dibagi 2 dapatnya 5. Maka diperoleh hasil 2 per 5. Paham ya? Kemudian bagaimana jika ada soal dalam bentuk bilangan pecahan? Nah, untuk perkalian bilangan pecahan, di sini Ibu kasih contoh ya. Misalnya ada bilangan 21 per 2 dikalikan 3 per 4. Nah, langkah yang pertama sama, karena ini tadi bilangan pecahan campuran, berarti kita ubah dulu ke dalam bilangan pecahan biasa. Sama seperti tadi ya, kali bawah tambah atas. Berarti 2 kali 2 tambah 1, hasilnya 5 per 2 dikalikan 3 kali 4 tambah 3. Hasilnya 15 per
4. Jadi, tinggal dikalikan 5 dikali 15 per 2 dikali 4. Hasilnya 75 per 2 kali 4, 8. Nah, di sini kalian peroleh hasil 75 per 8. Nah, karena tadi soalnya dalam bentuk pecahan campuran, maka jawabannya juga harus dalam bentuk pecahan campuran. Maka 75 per 8 kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. Nah, kita coret di sini ya. 75 dibagi 8. 8 kali berapa yang mendekati 75? 8 dikali 9. Hasilnya 72. Kemudian dikurangkan. 5 dikurang 2, 3. Jadi sisanya 3 ini tidak bisa kan dibagi 8. Jadi ini sisa. Nah, maka diperoleh hasil pecahannya adalah 9 sisanya 3 per 8. Begitu ya kalau diubah dalam bentuk pecahan campuran. Silakan di screenshot, kemudian nanti dicatat di buku catatan. Ya, lanjut sekarang ke pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan juga sama, memiliki ketentuan seperti tadi. Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Untuk pembagian bilangan pecahan, apabila ada bilangan A per B dibagi C per D, nah, maka A per B ini tetap, A per B tetap, tanda pembagian berubah jadi perkalian. Nah, lalu pecahan C per D, nah itu berbalik jadi D per C atau inverse ya. Ini namanya inverse. Nah, kebalikannya. Tanda berubah jadi perkalian, salah satu pecahannya dibalik. Kemudian ini sama seperti perkalian tadi, atas kali atas, bawah kali bawah, maka diperoleh AD per BC. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh soal di halaman 72 di buku matematika paket kalian ya. Ya, pada halaman 72 itu ada soal 1 per 2 dibagi 3 per 4. Oke, tadi Ibu bilang pecahan yang pertama tetap ya, 1 per 2 tetap, kemudian tanda pembagian berubah jadi perkalian. Nah, pecahan yang kedua 3 per 4 inverse-nya yaitu 4 per 3. Sama dengan 1 dikali 4 per 2 dikali 3. Maka diperoleh 4 per 6. Nah, hasilnya 4 per 6. Apakah bilangan ini bisa disederhanakan? Bisa ya. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 dapatnya 2. 6 dibagi 2 dapatnya 3. Maka diperoleh hasil 2 per 3. Gampang ya. Kemudian coba Ibu kasih contoh soal lain. Misalnya ada soal begini. 2 dibagi 1 per 4. Nah, jika ada soal seperti ini bagaimana? Nah, perhatikan. 2 ya, 2 ini kan bilangan bulat. Bilangan bulat 2 kalau kita ubah menjadi bentuk bilangan pecahan, itu sama dengan berapa? 2 per 1 bukan? Ya kan? 2 per 1 dibagi 1 per 4. Gitu jadinya. Lalu kita ikuti ketentuan yang tadi. 2 per 1 tetap.
tandanya berubah jadi perkalian. Inversnya 1/4 adalah 4/1. Maka diperoleh 2 kali 4 per 1 kali 1. Hasilnya 8. Gampang ya? Nah, silahkan di screenshot lagi. Tetap Ibu ingatkan ya, di screenshot dan dicatat di buku catatan ya. Jangan malas-malas ya. Selanjutnya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Nah, pengurangan dan penjumlahan pecahan desimal ini Ibu hanya mengingatkan kembali karena kalian sudah dapat materi ini di waktu SD ya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke contoh soal. Karena ini sangat gampang. Ya, Ibu kasih contoh begini. Misalnya, ada pecahan 4,25 ditambah 7,14. Nah, kalau ada penjumlahan pecahan desimal seperti ini, tinggal susun ke bawah. Yang harus kalian ingat adalah tanda koma harus berurutan. Jadi yang untuk pecahan yang kedua tulis komanya dulu. Di depan koma ada angka 7, di belakangnya ada bilangan 1, 4. Kemudian dijumlahkan. 5 tambah 4, 9. 2 tambah 1, 3. 4 tambah 7, 11. Maka diperoleh hasilnya 11,39. Kemudian coba Ibu kasih contoh lagi yang pengurangan. Misalnya ada bilangan 45,76 dikurang 3,46. Nah, yang pertama ditulis adalah 45,76. Nah, kemudian yang kedua, tulis dulu komanya. Di depan koma ada angka 3,46. Harus berurutan ya. Jadi bilangan satuan berurut dengan bilangan satuan, bilangan puluhan dengan bilangan puluhan. Untuk pecahan kedua bilangan puluhannya 0, berarti di sini nggak ada temannya. Nah, nanti begini, 6 dikurang 6, 0, 7 dikurang 4, 3, 5 dikurang 3, 2. Nah, di sini 4-nya turun. Jadi hasilnya 42,30. Nah, 0 di belakang ini tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya cukup ditulis 42,3 saja. Gampang kan? Selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian bilangan pecahan desimal. Sama seperti tadi, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalnya begini, Ibu kasih contoh. Ada bilangan 0,45 dikali 2,4. Nah, kalau ada bilangan seperti ini, perkaliannya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 45 ini kan ada 2 angka di belakang koma. Kalau ada 2 angka di belakang koma, jadinya bilangan tersebut per 100. 45 per 100 dikali, nah yang ini 1 angka di belakang koma, berarti per 10. Jadinya 24 per 10. Lalu tinggal dikalikan. 45 dikali 24, 100 dikali 10. Berapa 45 dikalikan 24? Coba kita hitung di sini ya. 45 dikali 24. Ini 20 ya, 5 kali 4 20. 4 kali 4 16 tambah 2 18. 5 kali 2
10. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. 0, 8, 10. Maka hasilnya 1080 per, ini nolnya kita hitung, 1, 2, 3. Berarti per 1000. Nah, kalau per 1000 berarti berapa angka di belakang koma? Tinggal dihitung nolnya. Nolnya 3, berarti 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Nah, di sini tanda komanya. Maka hasilnya adalah 1,08. Kenapa? Karena 0 di belakang ini tidak perlu ditulis. Paham ya? Kemudian satu lagi nih, Ibu kasih contoh pembagian bilangan pecahan desimal. Nah, misalnya begini, ada bilangan 0,52 dibagi 0,4. 0,52 kita ubah menjadi pecahan biasa, jadinya 52 per 100. Lalu dibagi 0,4 berarti 4 per 10 karena satu angka di belakang koma. Maka diperoleh seperti ketentuan pembagian pecahan biasa tadi ya, 52 per 100 tetap, tanda pembagian berubah jadi perkalian, kemudian 4 per 10 ini kita cari inverse-nya jadinya 10 per 4. Maka diperoleh 52 dikali 10 per 100 dikali 4. Hasilnya 520 per 400. 1 0 di atas, 1 0 di bawah boleh coret ya. Nah, kemudian tinggal 52 dibagi 40. Coba kita hitung sama-sama, 52 dibagi 40. 40 yang mendekati 52 berarti 40 dikali 1. 1 kali 40, 40. Kemudian kita kurangkan, ini 2, ini 1. 12 dibagi 40 tidak bisa ya. Kita tambah 0, kita beri koma. Nah, 120 dibagi 40 dapatnya 3. 3 kali 40, 120. Maka diperoleh hasilnya 1,3. Kalau soalnya dalam bentuk pecahan desimal, jawabannya juga dalam bentuk pecahan desimal ya. Kalau yang tadi dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran, kalian juga harus mengubahnya seperti soalnya. Silahkan di screenshot ya. Iya, sekarang perhatikan latihan soal berikut. Ibu tidak banyak-banyak memberi soal ya. Cukup 6 nomor. Silahkan dikerjakan di kertas folio. Ya, apabila nanti kalian ada kesulitan lagi seperti kemarin, boleh menghubungi Ibu ke sini ya. Ya, ini WA Ibu. Oke, silahkan di screenshot. Ya, baiklah anak-anak. Begitulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada video yang kedua kali ini. Kemudian selamat mengerjakan tugas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.